Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, pembimbing dan penguji LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Perkenalkan, nama saya Gunawan Asmora Abdullah, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Lewa dan mahasiswa PPG BED 1 tahun 2025 dengan nomor peserta 530254000088 dan nomor induk mahasiswa 240111213449. Di sini saya akan membuat video ujian kinerja pada tanggal 14 Mei tahun 2025 dan materi berjudul Hakikat Mencintai Allah. Selama menyaksikan. Siap. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puja berserta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan hingga saat ini. Oke. Ya, sebelum kegiatan dimulai, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Kepada Halimah dipersilakan untuk memimpin kita doa pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik. Selanjutnya Pak Guru akan absen kehadiran. Semua hadir di sini? Siapa-siapa? Oke, terima kasih. Mereka sakit semua ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional apa yang kita menyanyikan pada pagi hari ini? Garuda Pancasila. Ya, mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik. Sekarang kita dalam keadaan mencari ilmu. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya utlubul ilma minan dahli ilal lahdi. Tuntunlah ilmu dari buayan hingga lian lahat. Mencari ilmu itu tidak dipandang baik kecil ataupun besar. Dari kandungan saja kita sudah disuruh untuk mencari ilmu. Sehingga kalian diwajibkan untuk sekolah agar kalian mempunyai ilmu. Oke. Selanjutnya Pak Guru akan memaparkan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, materi yang kita akan tempuh pada pagi hari ini ada ini. Tunggu. Ya, sambil tunggu materinya di layar. Materinya tentang, ada yang tahu materi pada pagi hari ini? Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala.
Hakikat mencintai Allah di situ ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis cabang iman, hakikat mencintai Allah, kufu, raja, dan tawakal. Berarti dalam hakikat mencintai Allah itu ada 3 poin yang kita pelajari pada pagi hari ini. Di sini ada kufu. Apa sih itu kufu? Raja. Apa sih itu raja? Dan pengertiannya nanti kita akan membahas tentang kufu, raja, dan tawakal. Coba, di situ ada buku cetak tadi sudah diambil oleh Halimah. Coba dibuka di buku cetak situ pada bab 7. Coba di bab 7. Di bab 7. Ini HDMI-nya apa? Masih mencari sumber tidak ditemukan. Aduh. HDMI-nya yang bermasalah atau infokusnya ini yang atau dilihat saja di buku situ ada sambil Pak Guru membenarkan infokus tersebut. Kalian lihat di buku situ ada tujuan pembelajarannya ya. Coba dilihat. Masih mencari sumber ini. Belum ditemukan. Kayaknya sumbernya ya sudah. Oke. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat baca semua menganalisis cabang iman. Berarti cabang iman itu tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada kufu, raja, dan tawakal kepada siapa? Kepada Allah. Di situ yang kedua, peserta didik dapat menganalisis tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus di situ peserta didik dapat membuat dan mempresentasikan tentang Oke. Kita langsung ke materinya. Di sini ada pendahuluan. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala berarti ada yang tahu? Mengimani. Ya, itu bentuk cinta juga. Selain itu, bentuk cinta kepada Allah. Mentaati semua yang Allah perintah. Itu tadi tujuan pembelajaran yang kita bahas. Tadi ada tentang menganalisis bagaimana caranya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk cinta seperti apa yang kita harus terapkan dalam kehidupannya kita kepada Allah? Ada yang tahu? Ibadah. Apa lagi? Yang lain? Melaksanakan puasa. Apa lagi? Ada yang tahu? Membuat kebaikan. Dalam bentuk apa kebaikan itu? Kan kebaikan itu luas. Menolong orang. Bersedekah. Ada lagi? Bentuk cinta kita kepada Allah itu dengan cara mengimani tadi. Kan kalian hafal semua rukun iman kan? Ya. Yang pertama rukun iman apa? Beriman kepada. Terus yang kedua? Nabi dan Rasul. Iman kepada kita Allah. Yang ke? Malaikat. Terus yang kelima? Iman kepada. Terus yang keenam? Iman kepada hari akhir. Itu kalian tahu. Berarti bentuk kita mengetahui tentang keimanan yang sudah diterapkan dalam Al-Qur'an. Oke. Kita lanjut di sini langsung ke materinya. Di sini ada bentuk cinta kepada Allah. Bentuk cinta kepada Allah di sini yang pertama, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintah apa yang kita harus taati tadi? Salat. Ya. Salat itu as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Berarti
Ketika kita melakukan sholat, kita sempurna agama kita. Kan sudah tertara dalam rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Itu yang kita harus kerjakan. Bentuk cinta dan iman kita kepada Allah itu adalah melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti tadi sholat, apalagi mengaji, zakat, apalagi menolong. Nah, itu bentuk keimanan kita, cinta kita kepada Allah. Bukan hanya itu saja, menolong orang yang tidak tahu akan ilmu tersebut. Kayak Rehan bertanya kepada Afdal, ini rukun iman ada berapa? Itu kan bertanya dalam bentuk kebaikan. Sama-sama menolong, tolong dan menolong, minta tolong dan menolong orang. Paham? Ya, itu tadi. Menaati perintahnya. Itu perintahnya apa tadi? Salat. Itu perintah dari Allah Subhanahu. Menjauhi larangannya. Larangan seperti apa yang kita harus jauh? Meminum alkohol. Itu merupakan zina. Apa lagi? Judi. Apa lagi? Nah, itu semua termasuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Oke. Kita lanjut, di situ ada memperbanyak ibadah seperti sholat. Ini tadi seperti yang sudah harus kita harus kita ikuti dalam ajaran kita sebagai umat Islam. Oke. Puasa dan membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an setidaknya kita harus baca setiap hari. Ya, semua baca Al-Qur'an? Baca, alhamdulillah. Oke, di situ yang ketiga, poin yang ketiga, menjadikan Allah sebagai tempat bergantung dan berharap. Dalam setiap sholat kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu. Berdoa dengan cara apa? Contoh kecilnya, ya Allah, semoga saya ini menjadi kaya esok dan lusa nanti, gitu. Atau tidak, ketika kita perjalanan ke sekolah, kan kita berdoa dulu, pamit ke orang tua, minta doa kepada orang tua, semoga saya di perjalanan dalam keadaan sehat-sehat sampai sekolah, belajar dan tenang, semoga menjadi anak yang pintar. Salam kepada orang tua, salim ya. Oke. Itu menjadikan Allah sebagai apa tadi? Poin yang ketiga? Ya, sebagai tempat bergantung dan berharap. Kita berharap kepada Allah, jangan kepada manusia. Tempat kita berharap, berdoa kepada Allah saja, bukan kepada manusia ya. Oke? Mengerti? Bentuk cinta kita tadi ini sudah mengerti? Ya. Oke. Di situ ada pengertian kufu. Ada yang tahu pengertian kufu? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk atau rasa takut kita kepada Allah itu tertanam dalam dirinya kita. Itu berarti keimanan kita dalam dirinya kita itu takut kepada Allah. Kalau kita tidak takut kepada Allah, berarti kita orang-orang yang tidak beriman, tidak mempunyai Tuhan, berarti ya. Oke, itu adalah kufu, rasa takut kepada Allah. Paham? Paham Jidan? Oke. Paham Halimah tentang kufu? Mufti? Oke. Kita lanjut materi yang kedua tentang raja. Ada yang tahu? Raja bukan raja yang di kerajaan ya. Beda. Rasa penuh harapan. Yang lain ada lagi? Raja adalah sikap penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk rahmat dan ampunannya. Ya. Penuh harapan. Ketika kita berdoa kan penuh harapan kita, ya kan? Ya. Contoh kecilnya ketika saya dalam keadaan sholat, guru dalam keadaan sholat. Saya berdoa, ya Allah, semoga tahun ini saya mendapatkan rezeki yang bertubi-tubi. Nah, itu kan penuh harapan kita berdoa kepada Allah. Harapan kita apa? Itu tadi, mendapatkan rezeki yang bertubi-tubi, itu harapan tadi. Ya toh? Kita hanya berdoa kepada Allah, mendapatkan harapan hanya kepada Allah, mengharapkan kepada Allah. Ada yang tahu harapan seperti apa yang kalian lontarkan pada pagi hari ini? Semoga saya ini pagi bisa apa begitu? Belajar yang tenang. Mufti belajar yang tenang. Itu harapannya Mufti. Ada harapan lain yang diutarakan pada pagi hari ini? Dapat memahami materi yang disampaikan oleh Pak begitu. Ya. Dari tadi materi yang Pak sampaikan sudah paham begitu. Sudah semua? Sudah. Tentang raja tadi itu penuh harapan kepada
Allah. Kita hanya berserah diri atau penuh harapannya kepada Allah. Harapannya kita hanya kepada Allah, tergantung kepada Allah saja yang memberikan kita harapan. Kita diberikan kehidupan saja sudah bersyukur. Ya. Kan kullu nafsin ja'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan yang nama kematian. Kita diberi kesehatan pada pagi hari ini saja kita sudah bersyukur. Itu harapan juga ya. Paham? Kita lanjut yang ke 3, materi kita tentang tawakal. Ada yang tahu tentang tawakal? Berserah diri. Semua tahu tentang tawakal karena di sekolah ini tawakal saja, belajarnya tawakal saja. Apalagi bahasa Inggris toh ya, rata-rata apa itu bahasa Inggrisnya? Apalagi matematika, kimia, hitungan lagi begitu. Berarti kita tawakal saja dalam artian hidup ini kita tawakal saja. Oh iya, begini ya, ini tawakal ini berarti berserah diri saja ya, kita pasrah kepada Allah yang menentukan segala apa kita punya kehendak begitu ya. Paham tentang tawakal? Ada pertanyaan tentang tawakal? Dari materi 3 tadi ada yang mau bertanya? Sini ada penerapan sikapnya. Sikap dari kufu itu seperti apa, raja itu seperti apa, tawakal itu seperti apa. Ada penerapan. Yang pertama, menghindari perbuatan maksiat dan selalu bertakwa kepada Allah. Berarti kita harus menghindari yang namanya maksiat tersebut dan selalu bertakwa kepada Allah. Takwa, bentuk cinta kita kepada Allah, itu kufu. Sedangkan raja tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ketika kita kayak minta rezeki ini hari, kita minta ini rezeki ini hari, dan Allah bilang, kenapa begini? Begitu. Kenapa rezekinya hanya begini? Jangan, tidak putus asa. Ketika kita tidak diberikan rezeki, kita harus berdoa lagi. Ya, berdoa. Karena kita berharap kepada Allah saja. Doa itu tidak putus begitu. Jangan bilang ini hari dia tidak kasih, besok dia tidak kasih. Tetap kita harus berdoa. Jangan putus asa. Itu adalah raja. Sedangkan tawakal, bekerja keras dan tetap berserah diri kepada Allah. Bekerja keras, kita harus diiringi kerja. Kalau kita mau sukses, kita harus belajar. Ya kan? Belajar dan bekerja. Maka tidak ada yang instan dalam kehidupan ini. Kayak dikasih kau langsung jadi polisi kan tidak. Kan bertahap dulu, berjenjang. Kalian sekolah dulu, belajar, baru ada ikut tes, kan itu. Itu namanya bukan langsung bilang, ya Allah saya ini begini. Hanya tawakal saja. Diam di rumah saja. Nanti gelar polisi datang sendiri. Tidak. Gelar guru datang sendiri. Tidak. Itu diiringi dengan usaha. Itu adalah tawakal. Oke. Kita lanjut. Sekarang pembagian kelompok. Sudah dibagi ya? Sebelum kita pembagian kelompok, alangkah baiknya kita ice breaking. Kalau ini kita ice breaking tentang tepuk ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke. Dengar apa-apa dari Pak Guru ya. Pak Guru bilang tepuk 1, kalian tepuk 1 ya. Kalau tepuk 2, tepuk 2. Atau bangun saja atau duduk, lebih enaknya. Duduk saja. Oke, duduk. Oke. Mulai ya. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 4. Banyak yang salah. Tepuk 4. Kalau 5. Nah, itu tepuk 5. Tepuk 1, tepuk 2. Oke. Mulai ya. Ulang. Yang salah ada hukuman, ada sanksi. Berdiri, doa atau ayat pendek. Bisa? Harus fokus. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Siapa yang salah? Afdal. Jujur. Siapa yang salah? Tidak yang jujur. Mufti, jujur. Ya, bangun. Mufti salah ya. Salah ditepuk 4. Coba bacakan surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Besar. Bangun. Berdiri. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tepuk tangan semua untuk Mufti. Jangan bilang lagi, Al-Ikhlas yang mana ya? Surah yang mana dia? Oh, itu kau kena sudah. Ya.
Oke. Sekarang kita pembagian kelompok sudah ya. Sudah kita ice breaking, semangat semua toh. Sekarang kita bertempur dengan kelompok. Ya, kan sudah terbentuk dalam kelompok ini. Ini kelompok 1, 2, 3. Nah, silakan kalian mengerjakan soal. Di sini ada soal. Dan materi tentang 3 materi itu yang kalian bahas, diskusi, dan kalian presentasi. Ya, siap. Nah, di situ ada materi dan soalnya. Di sini tentang kufu. Di sini tentang raja kelompok 2, di situ ada soal kelompok 2 dan materinya tentang raja. Di sini tentang tawakal. Oke, bisa? Oke. Ada pertanyaan? Ya, Pak Guru bagi kertas untuk kalian tulis dan hasil dari kalian diskusi tadi kalian presentasi ke depan. Silakan mengerjakan dari sekarang. Waktu 3 menit ya. Pak Guru kasih waktu 3 menit kalian untuk diskusi mengenai materi tawakal, raja, dan kufu. Oke, bisa? Bisa? Ya, kelompok 1 di situ ada soalnya ya. Oke. Mulai sekarang kerja. 3 menit ya, waktu 3 menit. Pak Guru taruh menitnya ya. Oke. Mulai. Ya, tawakal. Ayo. Yang mau bertanya silakan bertanya tentang tawakal, tentang raja dan kau. Bisa? Tulis. Ditulis nanti bahas tentang tawakal adalah raja adalah begitu. Oke. Satu orang yang tukang tulis bukan semua. Kamu mengutarakan pendapat begitu. Pendapatnya saya tentang tawakal ini seperti ini, tentang kufu seperti ini. Ya, tulis. Oke. Ada yang mau bertanya dari ketiga materi yang kita bahas pada pagi hari ini? Kita menganalisis bagaimana caranya materi pengertian dari tawakal kan Pak Guru sudah jelaskan bahwasanya tawakal ini seperti ini, raja ini seperti ini, kufu itu seperti ini. Bagaimana? Aja. Kerjakan dulu. Oke, kerjakan dulu. Ya. Tinggal 2 menit. Ya, ditulis nama kelompoknya, kelompok 1, materi tentang kufu. Gitu. Oke. Ya, ditulis nama dulu. Ditulis nama kelompok. Semua nama kalian berempat ditulis. Begitu baru tulis materinya tentang apa yang kalian presentasi sebentar. Ya. Nama tulis, kasih tahu nama. Siapa tahu dilupa nama nih. Oke. Kalian sudah sampai di mana? Mana namanya kamu? Langsung sudah ke ini apanya? Langsung di diskusi, tanya mereka, pendapatnya mereka tentang apa begitu. Kufu itu seperti apa yang kalian tahu begitu.
Kamu tentang apa di sini? Tawakal. Ya, tanya mereka satu-satu. Ya, tentang tawakal seperti apa, Bang? Mana? Mana yang kamu tulis? Oke. Lihat di buku juga tuh banyak materi tentang tawakal. Kalian tinggal cari saja. Hmm. Sudah? Dapat tidak? Di situ ada berapa soal yang kalian kerjakan itu ya. Dengan materi yang kalian bahas. Taruh di atas meja saja bukunya, Abdul. Kenapa kau sembunyi? Kan kerja kelompok. Kelompok itu harus berbagi. Ya. Oke. Kelompok 1. Mudah kan soalnya? Mudah, Pak. Mudah. Oke. Didiskusi dengan kawan, jangan kamu kerja sendiri. Nanti presentasi teman tidak tahu. Kamu 2, diskusi sudah dengan kawan. Terserah kamu sebanyak mungkin kalian bahas di situ. Mana? Itu ada banyak tentang tawakal, hakikat tawakal kepada Allah, tawakal seperti apa yang harus kita tanamkan dalam dirinya kita. Itu ada. Mana yang kalian kerjakan? Baru sedikit di situ. Kerjakan. Itu cari tentang raja. Raja tuh banyak sekali raja tuh ya. Tidak putus asa dari rahmat Allah dan selalu berharap pada pemberiannya. Ketika kita lakukan ini, kita dengan tekun apa begitu. Banyak lebih luas putus asa begitu. Materinya luas itu. Oke. Diskusinya sudah selesai. Sekarang presentasi mewakili satu kelompok saja karena kalau semuanya ntar kan panjang, tidak lama lagi habis jam ya. Oke. Kelompok 3 bisa presentasi? Halimah dan kawan-kawan, ada Mufti, Faujan, Nafisa, ayo. Bawa semua materinya kalian tadi. Di buku, mau di buku di mana bawa? Oke. Ya, perhatikan semua di depan sini. Kelompok 3 mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, yaitu kelompok 3. Sebelum memulai materi, kami akan memperkenalkan nama kami bersatu-satu. Perkenalkan, nama saya Mufti Maulana sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Faujan Ahmad sebagai pemateri. Dan saya akan
menghargai hasil usaha. Seseorang yang bertawakal akan menerima ampunan hasil akhirnya dari usahanya. 3. Memperoleh apa dia? Memperoleh nikmat yang tiada henti. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang tiada hentinya. Terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, bagaimana kita bisa mendefinisikan mencintai Allah dalam konteks Islam? Oke, itu pertanyaannya. Bagaimana cara kita Bisa mendefinisikan mencintai Allah dalam konteks Islam? Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Jawabannya adalah mencintai Allah adalah fondasi utama dari keimanan. Definisi sederhananya adalah kesungguhan hati yang mendalam dan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan kepatuhan, kerinduan, keterkaitan dan kemauan kepadanya melebihi segala sesuatu yang lain. Terima kasih. Apakah masih ada lagi? Bagaimana cara kita bisa mengamalkan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh? kasih besar lagi suaranya biar bisa dengar. Bagaimana cara kita bisa mengamalkan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh? Bagaimana cara kita bisa mengamalkan ajaran Islam dengan bersungguh-sungguh? Oke. Bisa dipahami? Bisa. Moderator bagaimana? Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, silakan duduk untuk kelompok 3. Terima kasih sudah telah mempresentasikan. Ya. Tadi menjelaskan tentang tawakal. Bahwasanya tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah, diiringi dengan usaha. Sebagai kita seorang muslim, kita harus diiringi dengan usaha dan doa tadi. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari penerapan ini tadi sudah tahu semua ya. Bahwasanya tawakal seperti apa, raja seperti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Di sini ada yang mau bertanya tentang materi yang kita bahas tadi. Apa ya? Oke, silakan. Bagaimana kita sebagai umat muslim menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara kita menerapkan sikap raja? Bagaimana caranya kita sebagai seorang muslim mencintai apa? Menunjukkan. Kita kan sebagai orang muslim, kita sudah tahu bahwasanya kita ada yang namanya rukun iman dan rukun Islam. Kita berpatokan kepada dua itu saja tadi. Bahwasanya rukun iman itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada itu tadi. Itu semua bentuk cinta kita kepada Allah. Itu saja tadi kita pegang pada prinsip dari rukun iman dan rukun Islam. Kita penerapannya apa ya? Tergantung dirinya kita. Ya kan? Iman kita kuat tidak? Kalau kita imannya ada dalam hati, berarti kita akan melakukan yang namanya perintah dari Allah. Itu bentuk cinta kita kepada Allah. Oke. Di situ Pak Guru sudah jelaskan semua ya tentang ketiga ini. Di sini ada refleksi. Bagaimana cara kita menyeimbangkan antara rasa takut kepada Allah dan harapan kepadanya. Bagaimana caranya kita? Ini tadi, bagaimana caranya kita menyimbangi antara rasa takut kepada Allah dan harapan kepada Allah. Rasa takut tadi ketika kita takut kepada apa? Kepada Allah, takut tidak melakukan semua perintahnya, ya tadi itu saja. Berarti kita rasa takut kita tadi itu apa? Keimanan kita. Iman kita yang takut meninggalkan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus
Harapannya apa? Kita berharap kita harus melakukan semua perintah. Itu harapan kita ya sebagai seorang muslim. Seperti sholat dan lain-lain tadi. Justru, apakah kita sudah bertawakal kepada Allah dalam setiap usaha yang kita lakukan? Ya selalu. Kita harus usaha dalam setiap kehidupan kita. Diberikan kehidupan, kita sudah harus bersyukur. Ada yang tanya, Bang, kalian dari sini, refleksi ini kalian bisa menjawab. Ada yang bisa menjawab tentang refleksi tadi? Kan Pak Guru sudah kasih tahu trik and trik tadi tentang menjawab kita refleksi. Tadi, bagaimana cara kita menyeimbangkan antara rasa takut kepada Allah dan harapan tak kepada Allah. Harapan kepadanya. Ada yang bisa jawab? Bagaimana cara kita? Takut kepada Allah itu kita menjalankan ibadah. Di dalam ibadah itu kita pasti punya harapan kepadanya, seperti hari ini, kedepannya kita mau menjadi apa. Oke. Terima kasih untuk Halimah yang telah menjawab. Yang kedua, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Mufti, bisa menjawab? Apa kita sudah bertawakal kepada Allah dan setiap usaha yang kita lakukan? Bisa? Oke. Tawakal tadi yang kau jelaskan. Tawakal itu berserah diri dengan usaha dan lain-lain. Bisa? Tadi sudah presentasi. Caca? Rano, bisa? Tawakal. Apa kita sudah bertawakal kepada Allah? Tadi Pak Guru sudah jawab sih. Dengan kalian mengulang saja dan memberi. Oke. Halimah mau jawab lagi. Apa? Tawakal itu. Tawakal itu apa tadi? Berserah diri. Terus. Itu setiap usaha yang kita lakukan apa? Apa kita sudah berusaha? Diiringi dengan usaha dan tawakal tadi. Misalnya kalau kita sudah bertawakal atau meminta kepada Allah memberikan kita kepintaran, pasti kita harus berusaha juga untuk belajar, bekerja keras. Oke. Terima kasih. Halimah semua menjawab. Tepuk tangan untuk Halimah. Yang lain. Oke. Kesimpulan itu rangkuman di sini. Mencintai Allah Subhanahu wa taala mencerminkan keimanan, ketinggian melalui ketaatan dan menjauhi larangannya. Itu kesimpulannya. Mencintai Allah itu seperti itu. Kita mencerminkan keimanan, ketinggian melalui ketaatan. Berarti bentuk taat itu adalah keimanan. Berarti kita melakukan semua perintah dari Allah itu adalah taat kepada Allah. Berarti kita iman kepada Allah. Mungkin itu saja kesimpulan pada materi hari ini. Oke. Ya, materinya sudah habis. Terima kasih. Berarti sudah paham semuanya tentang materi pada pagi hari ini ya? Ada yang ingin bertanya lagi tidak, Dan? Ya. Sekarang berdoa. Ya. Berdoa penutup ya, penutup. Sebelum selesai kita harus diiringi doa. Tadi kita pembuka dengan berdoa, sekarang kita penutup dengan doa lagi. Oke. Ada yang mau maju untuk mimpin dalam doa penutup? Atau ditunjuk? Yang bersedia siapa? Mufti. Oke, silakan Mufti. Kasih kuat doanya. Biar semua pelajaran pada pagi hari ini diijabah oleh Allah. Oke? Ya.
Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Mufti telah memimpin kita dalam doa. Sekian dari Pak Guru pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua.